Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Alif Lukmanul Hakim dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kita masuk dalam kuliah ke-6 tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Saya mengutip dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 54, Al-Quran sebagai kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Quran itulah yang hak dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya Allah lah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Kenapa saya mengutip ayat ini? Karena kita akan masuk dalam materi tentang sumber ideologi. Ya, sumber ideologi itu adalah kebudayaan yang pertama, yang kedua filsafat, yang ketiga tentu adalah agama. Nah, pengertian ideologi menurut Destutt de Tracy, seorang filsuf dan pakar ilmu sosial dari Prancis, ideology is the science of determining the origin of ideas, seperti itu. Ya. Jadi ideologi itu sebuah ilmu pengetahuan yang mempengaruhi asal muasal munculnya ide-ide atau gagasan. Fungsi ideologi yang pertama adalah struktur kognitif, yang kedua orientasi dasar, yang ketiga pedoman untuk bertindak atau moral guidance, yang keempat identitas, yang kelima motivasi. Karakter ideologi yang pertama reality atau berpijak pada kenyataan, yang kedua ideality atau mengandung nilai-nilai ideal, yang ketiga flexibility, keluasan dalam menghadapi perkembangan zaman, yang keempat mitos, dipatuhi oleh para warga. Ada problem dalam sebuah ideologi yang bisa kita lihat. Contoh, kita bisa berbicara tentang apakah suatu bangsa harus memiliki ideologi. Yang kedua, bagaimana bentuk ideologi yang ideal pada bangsa yang plural, seperti Indonesia misalnya. Dapatkah ideologi suatu bangsa itu menyerap gagasan dari luar? Kapan sebuah ideologi itu mengalami stagnasi? Nah, kita bisa melihat relasi bangsa dan ideologi. Ya. Yang pertama, eksistensi sebuah bangsa atau sebuah negara itu terbentuk karena sebuah negara memiliki ideologi. Kemudian ideologi itu diturunkan dalam norma atau aturan, kemudian menjadi ekspresi of way of life atau ekspresi dalam hidup. Nah, itu kemudian alurnya seperti itu, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ideologi itu bentuknya seperti apa bagi bangsa yang plural, contohnya Indonesia? Ideologi harus mengakomodasi kepentingan semua pihak, mampu bersikap netral, terutama dalam mengatasi konflik. Yang ketiga, dapat menerima kehadiran pihak lain secara simpatik. Yang keempat, bersifat progresif. Ideologi dan faktor eksternal. Ya. Ideologi itu berhubungan dengan banyak hal, dengan ekonomi, dengan religion atau agama, dengan culture atau budaya, dengan teknologi informasi, dan juga dengan sains atau ilmu pengetahuan. Bagaimana ideologi ketika mengalami stagnasi atau stagnan? Ketika ideologi itu menghamba pada kekuasaan, ketika politik lebih dominan daripada hukum, ya, kita lihat sekarang hukum dipermainkan oleh politik, atau hukum itu untuk politik, bukan sebaliknya, politik adalah untuk menegakkan hukum, seperti itu. Yang ketiga, aparatur negara tidak mampu menjadi teladan bagi rakyat, kemudian mereka melakukan korupsi, konflik kepentingan antar parpol, dan situasi darurat seperti perang, bencana alam. Seperti itu materi yang saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih.